Bayangkan kamu bangun di pagi hari. Suara alarm membangunkanmu dari mimpi yang bahkan tak sempat kamu ingat. Kamu berdiri, menyikat gigimu di depan cermin sambil menatap bayanganmu sendiri. Tapi kamu bahkan tidak benar-benar melihat. Kamu mengenakan pakaian kerja yang sama seperti kemarin, lalu keluar rumah, bergabung dengan kerumunan orang-orang yang wajahnya terlihat sama. Semua berjalan cepat, semua terburu-buru, semua terlihat hidup tapi kosong. Pernahkah kamu bertanya, kenapa kamu melakukan ini setiap hari? Apa kamu benar-benar memilih hidupmu sekarang atau kamu hanya mengikuti arus? Apakah kamu hidup atau hanya eksis? Jika kamu tidak takut saat mendengar pertanyaan ini, mungkin kamu sedang terlalu nyaman dalam ketidaksadaran. Kalau kamu pernah ngerasain ini, video ini bukan sekedar tontonan. Ini bisa jadi cermin buat jiwamu. Selamat datang di Brilian Narasinesia, duduklah yang nyaman dan tarik napas. Karena apa yang akan kamu dengar dalam beberapa menit ke depan mungkin akan mengguncang kesadaranmu. Dari kecil kita selalu diberi pilihan, masuk IPA atau IPS, kuliah di sini atau di sana, kerja kantoran atau bisnis sendiri. Tapi tidak pernah diajarkan untuk bertanya, kenapa harus memilih di antara itu semua? Siapa yang menyusun pilihan-pilihan itu untuk kita? Kita pikir kita bebas memilih. Tapi apakah benar pilihan itu datang dari diri kita? Atau dari orang tua, guru, masyarakat, algoritma? Pilihan yang tampak seperti kebebasan seringkali hanyalah bentuk baru dari kendali. Dan ketika kita mengikuti pilihan itu tanpa sadar, kita kehilangan sesuatu yang lebih penting dari apapun. Lahir, sekolah, kerja, menikah, mati, seolah itu satu-satunya jalan hidup. Kita menyesuaikan diri, mengikuti pola yang bahkan tidak kita pertanyakan. Rutinitas itu membuat kita terasa sibuk, tapi sebenarnya kita hanya sedang diprogram. Sistem membentuk kita untuk menjadi bagian dari mesin besar bernama masyarakat, bukan manusia bebas yang sadar akan eksistensinya. Apa kamu pernah merasa seperti hanya menjadi bagian kecil dari sesuatu yang kamu bahkan tak pahami? Seperti pion dalam permainan yang kamu tak pernah ikuti aturannya. Setiap hari, kamu menukar waktumu dengan uang. Kamu bekerja 8 jam, pulang dengan tubuh lelah hanya untuk mengisi waktu dengan hiburan sejenak. Lalu tidur. Dan besoknya, terulang lagi. Waktu yang kamu miliki bukan lagi milikmu. Itu milik perusahaan, milik sistem, milik semua hal di luar dirimu. Kamu diberi akhir pekan, bukan untuk bahagia, tapi agar kamu siap kembali menjadi mesin di hari Senin. Dan yang lebih tragis, kamu tak sadar kalau kamu membayar dengan hal yang tak bisa dibeli kembali. Hidupmu sendiri, yang kamu kira hiburan, bisa jadi alat. Iklan, media sosial, konten cepat, semua bukan sekedar hiburan. Mereka cara paling efektif untuk menjinakkan otakmu. Memberi dopamin sesaat, lalu menarik perhatianmu kembali lagi dan lagi. Algoritma tahu kapan kamu sedih, tahu apa yang bikin kamu marah, tahu bagaimana membuat kamu merasa berarti. Tapi semua itu ilusi. Kamu tidak lagi mencari apa yang kamu butuhkan. Kamu hanya dikurung dalam apa yang sistem pikir kamu inginkan. Kamu tersenyum, kamu tertawa bersama teman, kamu bahkan terlihat bahagia di Instagram. Tapi di dalam, ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Kamu mulai kehilangan semangat bangun pagi, mulai bertanya-tanya, untuk apa semua ini? Kamu mungkin masih menjalani hidup, tapi jiwamu sedang mati perlahan. Dan yang paling menakutkan, kamu mulai terbiasa dengan rasa itu. Pernahkah kamu merasa sehat secara fisik, tapi lelah tanpa sebab? Seperti semua bagian tubuhmu berfungsi, tapi tidak ada gairah di dalam diri?
kamu berjalan, makan, berbicara, tapi semuanya terasa otomatis, tanpa rasa, tanpa makna. Itulah tanda bahwa bukan tubuhmu yang kelelahan, tapi jiwamu yang sudah kehilangan arah. Menyadari bahwa kamu sedang terjebak adalah langkah pertama untuk keluar. Ini bukan soal resign dari kerjaanmu, atau pindah kota, atau langsung membuang semua sosial media. Ini tentang berhenti dan mendengarkan kembali dirimu sendiri. Apa yang benar-benar kamu inginkan? Apa yang membuatmu merasa hidup? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak punya jawaban instan. Tapi saat kamu mulai bertanya, saat itu juga kamu mulai hidup. Dan dari situlah semuanya bisa berubah. Kamu tidak perlu melawan dunia. Kamu hanya perlu mengendalikan dirimu sendiri. Pelan-pelan sadari pilihanmu. Batasi distraksi. Pilih kapan kamu mau sibuk dan kapan kamu mau diam. Hiduplah dengan sadar, dengan niat. Bukan karena kamu ingin sempurna, tapi karena kamu tidak mau menjadi zombie yang terus bergerak tanpa pernah merasa benar-benar hidup. Kamu tidak dilahirkan untuk sekedar menjalani rutinitas. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi bagian dari statistik. Hidupmu bukan draft dari sistem, tapi cerita yang seharusnya kamu tulis sendiri. Mulailah dari hari ini. Dari detik ini, lihat sekelilingmu dengan cara baru. Dan dengarkan suara paling penting dalam hidupmu, suara dari dalam dirimu sendiri. Kamu tidak harus menjadi pahlawan, kamu tidak harus langsung punya jawaban, tapi kamu bisa mulai dengan diam dan mendengar. Mendengar detak jantungmu sendiri, mendengar keraguanmu, mendengar harapan yang kamu kubur bertahun-tahun. Karena dari sanalah arah muncul. Hidup bukan soal berlari lebih cepat, tapi soal tidak kehilangan arah. Dan arah itu hanya kamu yang bisa temukan. Dunia akan tetap sibuk, sistem akan terus berjalan, notifikasi akan terus berbunyi. Tapi satu hal yang bisa kamu ubah adalah bagaimana kamu meresponsnya. Kamu bisa memilih sadar, kamu bisa memilih hidup, dan kamu bisa memilih setiap hari untuk tidak kehilangan jiwamu di tengah kebisingan dunia. Karena saat kamu mulai hidup dengan sadar, kamu tidak hanya mengubah hidupmu, kamu menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Seringkali kita takut untuk berhenti karena kita merasa harus tahu dulu apa yang akan kita lakukan setelahnya. Tapi keberanian sejati bukan tentang punya rencana sempurna, melainkan berani berjalan dalam ketidakpastian dengan satu keyakinan bahwa kamu berharga bahkan saat belum tahu arah. Kamu bukan gagal karena kamu bingung, kamu hanya sedang jujur pada perjalananmu. Kamu mungkin melihat orang lain sudah sampai lebih jauh, sudah sukses, sudah bahagia, tapi hidup bukan perlombaan. Tidak semua orang harus memulai di titik yang sama, dan kamu tidak terlambat. Kamu hanya sedang ada di bagian awal dari buku hidupmu, dan tidak ada yang berhak memaksamu mempercepat babakmu. Perubahan tidak selalu membuat segalanya lebih mudah, tapi perubahan bisa membuatmu lebih dalam, lebih peka, lebih sadar, dan dalam kedalaman itu, kamu akan menemukan bahwa arti hidup bukan tentang sempurna, tapi tentang mengalirkan cahaya dari dalam ke sekitar. Kamu sudah menonton sejauh ini, karena jauh di dalam dirimu ada suara yang sudah lama ingin didengar. Dan kini, kamu tak perlu menunggu lebih lama. Berhentilah sejenak, tarik napas, matikan layar ini, ambil selembar kertas, dan tuliskan, aku ingin hidup dengan sadar. Karena hidupmu layak diperjuangkan, jiwamu layak didengarkan, dan kisahmu layak ditulis dengan penuh kesadaran. Mulailah dari hari ini juga, lupakan hari kemarin, buka lembaran baru, dan mulai hargai dirimu sendiri. Kalau video ini bikin kamu ngerasa lebih ngerti diri sendiri, kasih like,
biar lebih banyak orang nemuin video ini. Tulis di komentar bagian mana yang paling relate buat kamu. Dan jangan lupa subscribe karena akan ada lebih banyak cerita yang bisa jadi pengingat bahwa kamu gak sendiri. Sampai ketemu di cerita berikutnya.